2 minggu jelang hari pencoblosan dalam pemilu 2024, Mahfud MD kembali menunjukkan keseriusannya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Polhukam dengan menunjukkan surat resign kepada awak media Rabu siang. Dan saya akan berbicara dengan pengamat politik Adi Praetno terkait dengan hal ini. Halo, selamat sore Bang Adi, apa kabar nih? Selamat sore Iqbal. Oke, Bang Adi. Alhamdulillah, sehat selalu Bang. Oke, siap Bang Adi. Ini berbicara soal Pak Mahfud MD yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, sempat menunjukkan surat resign-nya dan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, tanggapan dari Bang Adi Pray ini bagaimana nih terkait dengan mundurnya Mahfud MD? Ya, saya kira ini adalah momen yang paling banyak ditunggu oleh publik, bahwa Mahfud MD itu segera mengumumkan soal pengunduran dirinya jadi Menko Polhukam. Ya, ini kan disampaikan Mahfud beberapa waktu yang lalu. Tentu publik bertanya-tanya apa yang kemudian membuat Mahfud MD itu mundur. Saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan. Pertama, tentu Mahfud itu kelihatannya ingin menghindari konflik of interest sebagai pejabat publik, sebagai menteri. Tentu Mahfud itu tidak mau dituding sebagai pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye dan aktivitas politiknya. Yang kedua, kalau saya membaca, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bisa disampaikan Mahfud kepada publik sebagai sosok yang sering mengkritik soal bagaimana fenomena politik, fenomena hukum, dan seterusnya. Tentu Mahfud dengan mengundurkan diri supaya bisa mengekspos, ya, memberikan masukan-masukan dan kritik terbuka terkait dengan kondisi bangsa saat ini. Itu kan alasan-alasan normatif yang paling mungkin, ya, yang paling kita terima saat ini. Tapi yang ketiga, Mas, mungkin juga Mahfud MD ini sebenarnya sudah lama nggak nyaman dan nggak happy, karena mungkin sudah mulai dianggap anak tiri di kabinetnya sendiri. Mahfud ini apapun judulnya adalah menterinya Pak Jokowi, yang saya kira memang juga punya kesempatan maju di 2024. Tapi Pak Mahfud ini nyaris sama sekali tidak pernah mendapatkan endorsement dan dukungan dari Presiden. Bahkan Presiden kan lebih condong kepada salah satu paslon tertentu, nomor 2 dalam konteks ini. Oleh karena itu, variabel inilah yang paling mungkin bisa diraba oleh publik soal alasan-alasan kenapa Mahfud MD itu mundur. Bahkan ada yang menambahkan poin yang keempat, ini mungkin bisa dianggap sebagai bentuk delegitimasi Mahfud, ya, terkait dengan netralitas Presiden di Pilpres 2024. Mahfud tentu sangat tahu bagaimana preferensi pilihan politik Jokowi di 2024. Yang jelas pastinya mendukung Prabowo Gibran ketimbang mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Inilah yang saya kira menjadi variabel-variabel penting yang kemudian coba untuk diterka. Apa yang sebenarnya membuat Mahfud MD itu mundur? Karena bagi saya mundurnya Mahfud ini menjadi satu pertaruhan yang cukup serius. Mahfud tentu akan kehilangan kemewahan sebagai pejabat publik yang tak lagi bisa mengakses kenyamanan, ya, sumber daya ekonomi politik untuk melakukan kampanye politik. Tapi pada saat yang bersamaan, inilah yang saya sebut bahwa banyak publik yang mengapresiasi ini sebagai bentuk integritas, sebagai bentuk penegakan etik yang selalu disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa dirinya sebagai pejabat publik kalau mau melakukan kampanye-kampanye politik, ya, kalau tidak mengundurkan diri maka melakukan cuti secara permanen. Dan ini yang sepertinya Mahfud sebagai profesor dan calon wakil presiden itu melakukan upaya-upaya mundur, ya, yang saya kira ini adalah upaya untuk berjalan di tempat yang sunyi. Kalau mau jujur sebenarnya mundur sebagai menteri ini kan berjalan di tempat yang sunyi, Mas. Tak ada lagi kemewahan yang bisa diakses sebagai pejabat publik. Mestinya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud juga dilakukan menteri-menteri yang lain yang jelas-jelas sudah mendukung, punya preferensi dan terang-terangan mendukung salah satu calon tertentu. Ini yang sepertinya soal etik kenegarawanan, etik berpolitik terkait dengan pejabat publik mestinya menjadikan Mahfud ini sebagai trigger, dan bahkan Mahfud bisa dijadikan sebagai contoh untuk melakukan bagaimana politik di 2024 itu bukan soal kalah menang, tapi juga terkait dengan bagaimana seorang etik pejabat publik itu penting untuk ditegakkan. Minimal kalau pejabat publik seperti menteri itu maju, kalau tidak memundur minimal cuti secara permanen sebagai bentuk penghargaan terhadap kondusivitas politik di 2024. Bang Adi, ini berkaitan dengan apa yang menjadi keputusan dari Mahfud MD ini tentunya juga banyak disorot oleh warganet begitu. Ada yang mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahfud MD ini sudah terbilang telat, apalagi ini sudah 2 minggu menjelang hari pencoblosan. Apakah ini mencari simpati dari pemilih atau bagaimana menurut Bang Adi? Kalau dugaan-dugaan mencari simpati atau upaya untuk mendapatkan faedah elektoral, pastinya mundur, Mas. Tapi kalau cuma itu tujuan dari Mahfud, mestinya sejak awal
ketika dideklarasikan maju sebagai pendampingnya Ganjar, Mahfud segera mengumumkan sebagai menteri yang tak lagi menjadi pembantunya Jokowi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Saya justru menduga ada ketidaknyamanan di kabinet ya, di mana Pak Mahfud yang tentu saja punya preferensi politik dengan Pak Jokowi, hubungannya tentu dalam banyak hal tidak nyaman. Karena kan publik sudah tahu, termasuk Pak Mahfud, Jokowi itu pastinya lebih mendukung Prabowo dan Gibran ketimbang mendukung Mahfud yang berdampingan dengan Ganjar. Yang kedua, Mahfud tentu juga tidak nyaman hati untuk menyampaikan kritik-kritik terbuka kepada Jokowi. Karena kalau kita melihat dan mendengar dalam debat pertama sampai keempat, baik Ganjar ataupun Mahfud, sering mengkritik kondisi kenegaraan kita, baik secara ekonomi, baik secara hukum ataupun soal penegakan korupsi. Dalam konteks inilah kemudian bahwa supaya tidak ada psychological barrier, tidak ada hambatan-hambatan psikologis, maka Mahfud memilih mundur sebenarnya. Sehingga narasi-narasi politiknya yang menyerang, mengagresif, termasuk kritis terhadap pemerintah itu bisa disampaikan secara terbuka. Selama ini kan kritiknya masih setengah hati. Kalau mengkritik pemerintah itu kan secara tidak langsung juga mengkritik diri Pak Mahfud. Ini yang saya kira menjadi variabel penting kenapa mundurnya Pak Mahfud justru di akhir-akhir jelang pencoblosan. Atau jangan-jangan ada faktor pertimbangan yang ketiga, bahwa Pak Mahfud itu tidak pernah membayangkan suasana politik akan sepanas seperti saat ini. Dulu mungkin dalam Pilpres 2024 yang dibayangkan adalah all Jokowi's man, atau orang-orangnya Jokowi, di mana Pilpres itu seperti pertandingan perkawanan atau friendly match ya. Karena kalau mau jujur, Mahfud ini adalah orangnya Jokowi, Ganjar juga masih satu partai dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran juga orangnya Jokowi, bahkan Muhaimin juga adalah orangnya Jokowi. Tapi semakin ke sini ternyata persaingan politik semakin ketat, semakin agresif, dan semakin saling buka-bukaan. Ini yang sepertinya membuat Pak Mahfud sebagai profesor, sebagai Menko Polhukam, dan juga basicnya sebagai aktivis dan gerakan civil society, sepertinya memilih mundur sebagai jalan terbaik untuk berkontestasi di 2024. Apakah ini akan mendapatkan simpati atau tidak? Sepertinya itu dianggap belakangan bagi Pak Mahfud, Mas. Yang penting secara etik, secara moral sudah menunjukkan pejabat negara kalau mau maju dalam konteks apapun, cuti atau mengundurkan diri. Ini saya kira contoh yang baik. Oke, Bang Adi tadi sempat berbicara soal menteri-menteri yang memberikan dukungan kepada salah satu paslon begitu. Nah, ini berkaitan dengan menteri-menteri yang memberikan dukungan walaupun secara tidak langsung, tetapi mungkin masyarakat bisa melihatnya apakah memberikan dukungan ataupun tidak. Tetapi dari kacamata Mas Adi sendiri seperti apa terkait dengan menteri-menteri yang melakukan dukungan? Apakah memang betul-betul kalau dari kacamata perpolitikan begitu, apakah mereka itu bisa dikatakan memberikan dukungan atau justru mereka sebenarnya tidak memberikan dukungan? Bagaimana kelihatannya dari gerak-geriknya? Ya, kalau kita membaca secara naratif, ya tentu menteri-menteri ini kan sangat kelihatan ya, mulai dari gestur, mulai dari pernyataan-pernyataan, dan bahkan kehadiran selama masa kampanye debat kandidat, mereka itu sudah memberikan dukungan politik kepada salah satu paslon tertentu. Itu nggak bisa dibantah, Mas. Ini yang kemudian sebenarnya menjadikan momentum Mahfud mundur itu sebagai satu pesan dan sinyalmen supaya para menteri yang memberikan dukungan politik ke paslon-paslon yang lainnya juga mundur. Ini yang saya kira menjadi etik politik kita yang harus dipertontonkan gitu. Tapi ini kan lebih ke etika kan, tetapi kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri sebenarnya tidak masalah kan memberikan dukungan seperti itu bagi menteri-menteri terhadap salah seorang paslon begitu. Pak Adi, bagaimana? Ya, kalau kita mengacu pada undang-undang, menteri ataupun presiden kalau mau terlibat dalam kampanye, ya mestinya dia mundur ataupun cuti, Mas. Tapi kan problemnya menteri-menteri ini kan berkampanye tidak dalam konteks secara terbuka. Tidak dalam konteks misalnya mengajak secara terbuka untuk mendukung salah satu paslon. Tapi gestur, gerak-gerik, kehadirannya sangat jelas. Mereka itu memberikan dukungan politik ke paslon tertentu. Itulah yang kemudian diperdebatkan soal kepantasan, soal etik, dan soal moralitas sebagai pejabat publik. Kalau Anda sudah punya pilihan politik, kalau sudah Anda miring-miring ke salah satu calon, mundur adalah cara yang terhormat untuk menjadi suri tauladan di kemudian hari. Oleh karena itu, bagi kita-kita yang tidak terlampau engage dalam persoalan politik elektoral, Pilpres itu bukan soal kalah dan menang, tapi ini menjadi ajang di mana para elit itu mempertontonkan satu praktik kenegarawanan yang bisa kita contoh di kemudian hari.
Ini yang menurut saya menjadi momen penting. Pilpres bagi banyak orang bukan soal menang-menangan, tapi kualitas demokrasi, kualitas pemilu itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Oke. Oleh karena itu, saya tidak pernah selalu mengatakan bahwa tidak pernah berhenti mengatakan bahwa siapapun Anda kalau jadi pejabat publik, saya kira jauh lebih terhormat kalau mundur jika ingin menjadi bagian dari pemenangan tertentu. Dan akan diuji ketika Anda itu tidak menjadi pejabat publik, Anda itu bisa apa? Ini yang menurut publik sedang diuji betul. Mereka ini bisa berbuat banyak karena mereka punya kemewahan untuk mengakses sumber daya ekonomi politik. Karena masih jadi menteri, karena masih menjadi pejabat publik, mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Tapi tunjukkanlah kepada publik ketika Anda tidak menjadi pejabat, ketika Anda tidak menjadi menteri, Anda itu bisa apa untuk berbuat dan berbangsa di negara ini. Saya kira di situ poinnya. Oke. Kalau menurut Bang Adi sendiri, kalau misalnya Mahfud MD ini sudah terang-terangan begitu ya, sudah menunjukkan keseriusannya untuk mundur begitu dengan memperlihatkan surat resign-nya, surat pengunduran dirinya. Seberapa besar dampaknya bagi menteri-menteri lain? Apakah Bang Adi yakin bahwa menteri-menteri lainnya akan ikut mundur atau tidak? Kalau menteri-menteri lain itu kan terutama menteri yang dari partai politik pastinya sesuai dengan arahan, sesuai dengan orkestrasi, sesuai dengan petunjuk dari ketua umum mereka. Ini yang saya kira tinggal kita uji ke depan. Apakah menteri-menteri yang lain yang saya kira sudah mulai tidak nyaman suasana politiknya juga akan melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Kalau mau jujur Mas, menteri-menteri dari PDIP, menteri-menteri dari P3 pasti tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Misalnya soal bantuan sosial, Risma sudah tidak dilibatkan. Padahal eksekutor dan tupoksinya adalah bagian dari Menteri Sosial. Inilah yang kemudian disebut oleh Sekjen PDIP itu ada suasana tidak nyaman dalam kabinetnya Pak Jokowi. Karena memang perbedaan pilihan politik di 2024 di tengah kabinet pelangi di bawahnya Pak Jokowi, satu sama yang lain itu punya kepentingan politik yang beda-beda. Kemudian kalau kita melihat menteri-menteri Nasdem ataupun PKB, pastinya juga lebih banyak memberikan support politiknya kepada pemenangan Amin. Dan pada saat yang bersamaan, di kubunya Prabowo dan Gibran kan banyak menteri yang terafiliasi di dalamnya. Di situ ada ketua umum Golkar, di situ ada ketua umum PAN, di situ juga sangat kelihatan ada Projo gitu ya yang jadi menteri yang saya kira dalam banyak hal juga memberikan dukungannya yang cukup luar biasa. Ini yang saya kira memang suasananya pasti tidak kondusif. Tapi apakah kemudian mereka akan mundur? Bagi saya pastinya itu sedang difikirkan oleh partai-partai yang saat ini masih tetap menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri yang ikut mendukung salah satu paslon seperti yang membagi-bagikan bansos dan lain sebagainya, Bang Adi? Kalau itu sepertinya tegak lurus kepada presiden. Karena cantolan politiknya kepada presiden, tegak lurusnya kepada presiden, sami'na wa ta'nanya kepada presiden. Tapi kalau menteri-menteri dari partai politik itu sangat tergantung bagaimana perintah ketua umum mereka. Apakah menteri-menteri PDIP akan mengundurkan diri? Itu sangat tergantung bagaimana perintah yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri. Apakah menteri dari P3 akan mundur? Itu sangat tergantung perintah yang diberikan oleh Mardiono. Apakah menteri dari Nasdem juga akan mundur? Itu juga sangat tergantung bagaimana instruksi yang diberikan oleh Surya Paloh. Begitupun menterinya PKB itu sangat tergantung bagaimana fatsun-fatsun politik yang diberikan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dalam konteks itu saya kira ke depan kita tinggal uji apakah ada kejutan-kejutan yang jauh lebih menghentak bahwa menteri-menteri yang tidak terafiliasi dengan Prabowo Gibran misalnya juga akan melakukan hal serupa, mundur sebagai bentuk ketidaknyamanan politik karena perbedaan politik dengan Jokowi khususnya yang lebih memilih mendukung Prabowo Gibran sebagai jalan terhormat untuk bertarung di 2024. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana keputusan menteri-menteri lainnya setelah Mahfud MD memberikan surat resign-nya, surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Joko Widodo yang kita tidak tahu yang kemungkinan besar dalam waktu dekat. Terima kasih Bang Adi Prayitno, pengamat politik yang sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Salam sehat selalu Bang Adi. Terima kasih Iqbal. Sama-sama Bang Adi.